Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sumber yang lumayan menarik nih. Ada video YouTube dari Dr. Mohit Kara. Judulnya cukup provokatif. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, hindari makan 7 buah ini untuk sarapan, mereka membunuh ereksi Anda. Nah, tugas kita sekarang, kita bedah bareng-bareng klaim ini. Buah apa aja sih yang dimaksud? Dan kenapa kok bisa jadi masalah? Terutama buat pria di atas 60 tahun menurut sumber ini. Kan biasanya kita mikir, sarapan buah itu sehat ya. Tapi sumber ini punya pandangan lain. Ayo kita lihat. Iya, jadi inti argumen Dr. Kara di video itu sebenarnya soal respons tubuh kita terhadap gula. Yang katanya bisa berubah seiring bertambahnya usia. Beberapa buah tertentu, apalagi kalau dimakan pas sarapan gitu ya, itu bisa bikin gula darah naik cepet banget. Nah, buat pria di atas 60, sumber ini bilang lonjakan gula darah ini bisa memicu insulin keluar berlebihan. Efeknya apa? Menurut Dr. Kara, ini bisa neken produksi testosteron sama oksida nitrat. Padahal dua-duanya itu penting banget buat aliran darah yang lancar. Termasuk aliran darah ke, ya Anda tahulah, area vital pria. Jadi, ini intinya soal gimana gula dari buah tertentu pas pagi-pagi bisa ngaruh ke hormon dan sirkulasi darah kita. Oke, menarik konsepnya. Coba kita langsung aja ke daftar buahnya. Yang pertama nih, kayaknya agak kaget juga saya. Pisang. Tapi spesifik pisang yang matang banget ya. Padahal kan pisang sering dibilang bagus ya, sumber potasium. Betul, potasiumnya memang bagus. Tapi argumen di sumber ini fokus ke gulanya. Pisang yang udah kelewat mateng itu katanya gulanya tinggi dan gampang banget diserap tubuh. Nah, ini yang bisa bikin lonjakan insulin yang tadi kita omongin. Saran dari Dr. Kara di videonya, ya jangan dimakan pas perut kosong pagi-pagi. Kalaupun pengen banget makan pisang, mungkin nanti agak siangan dikit. Dan bagusnya, ini penting, dikombinasiin sama protein atau lemak sehat. Kayak misalnya makan bareng kacang atau yogurt gitu, biar penyerapan gulanya lebih lambat. Oh, gitu ya. Jadi kuncinya memperlambat serapan gulanya. Oke, masuk akal sih. Terus buah kedua apa nih? Yang kedua itu anggur. Kelihatannya kecil ya, tapi menurut sumber ini, anggur itu padat banget sama gula alami. Dan sama kayak pisang matang tadi, cepet banget masuk ke aliran darah. Efeknya, ya diklaim mirip lagi. Potensi lonjakan gula darah, terus insulin juga naik, yang ujung-ujungnya bisa ganggu keseimbangan hormon sama kesehatan pembuluh darah. Padahal itu kan penting buat fungsi ereksi, jadi ya sarannya mirip. Jangan makan anggur banyak-banyak pas perut kosong di pagi hari. Oke. Lanjut ya. Ini juga sering jadi pilihan praktis buat sarapan. Jus jeruk. Gimana nih pandangan sumbernya? Wah, kalau jus jeruk, sumber ini kayaknya agak keras ya. Dr. Kara bilang itu udah bukan buah utuh lagi, tapi lebih kayak gula cair. Malah dia nyamain segelas jus jeruk itu sama se kaleng soda. Dari sisi seberapa cepat gulanya diserap. Waduh, serius? Iya, gitu klaimnya. Kenapa? Soalnya seratnya kan udah hilang pas di jus. Jadi gulanya itu langsung banjir aja ke darah kita. Makanya sarannya jelas, kalau mau manfaat jeruk pagi-pagi, ya makan aja buah jeruknya utuh. Serat alaminya itu yang penting. Oke. Berarti serat ini penting banget ya perannya. Nah, buah keempat ini agak beda. Semangka. Bukannya semangka itu banyak airnya ya? Terus ada citruline juga kan? Yang katanya bagus buat aliran darah. Betul, sumber ini juga ngakuin kok soal citrulin di semangka. Itu memang bagus, bisa diubah tubuh jadi oksida nitrat yang bantu melancarkan darah. Tapi, nah ini tapinya, menurut Dr. Kara, semangka itu indeks glikemiknya lumayan tinggi juga. Artinya, gulanya itu bisa naikin gula darah dengan cepat. Apalagi kalau dimakan banyak pas perut masih kosong. Nah, reaksi berantai insulin yang tadi, yang katanya bisa ganggu hormon, bisa kejadian lagi. Jadi sarannya apa? Moderasi. Makan sedikit aja, jangan berlebihan. Dan mungkin lebih baik dimakan setelah makan siang yang ada proteinnya. Wah, jadi ada sisi lainnya juga ya? Nggak cuma manfaatnya? Terus gimana kalau buah tropis kayak mangga? Enak banget itu. Ada potensi risiko perlemakan hati dan ujung-ujungnya bisa ganggu produksi testosteron juga. Jadi sarannya, anggap aja mangga itu kayak makanan penutup atau dessert. Porsinya kecil aja dan sebaliknya dimakan setelah makan utama. Oke, dicatat. Terus nanas. Seger banget itu rasanya kalau pagi-pagi.
Iya, seger sih memang. Tapi menurut argumen Dokter Kera, nanas ini gulanya juga tinggi sementara seratnya relatif sedikit. Jadi polanya mirip lagi sama buah-buah sebelumnya di daftar ini. Diklaim bisa memicu respons insulin yang tepat, terus ada potensi peradangan juga, dan bisa ngurangin ketersediaan oksida nitrat. Jadi ya, anjuran dari sumber ini sama lagi, hindari makan nanas pas perut kosong di pagi hari. Oke. Nah, yang terakhir nih, ini kayaknya yang paling bikin kaget banyak orang. Buah kering, kayak kismis, kurma, aprikot kering gitu. Kan sering dibilang cemilan sehat. Iya, banyak yang anggap gitu ya, tapi sumber ini punya pandangan lain. Dokter Kara menggambarkannya itu kayak permen alami. Kenapa? Soalnya gulanya jadi pekat banget, terkonsentrasi setelah airnya hilang pas dikeringkan. Dampaknya ke gula darah, apalagi kalau dimakan pas sarapan, bisa cepat banget naiknya. Dan tinggi, mirip kayak makan gula biasa gitu. Jadi pesannya ya konsumsinya minimal banget aja, dan selalu barengin sama makanan utama yang gizinya seimbang. Jangan dimakan sendirian pas perut kosong. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, ketujuh buah ini. Pisang yang mateng banget, anggur, jus jeruk, semangka kalau kebanyakan, mangga, nanas, sama buah kering. Menurut sumber yang kita bahas ini, semuanya punya potensi ganggu gula darah, hormon, dan aliran darah kalau dikonsumsi pria di atas 60, apalagi pada waktu dan cara yang kurang pas, terutama pas sarapan ya. Tepat sekali. Tapi penting juga buat kita ingat ya, pesan utama dari Dokter Kara ini sebenarnya bukan berarti kita harus anti sama buah-buahan ini. Lebih ke ajakan buat lebih sadar aja gimana tubuh kita, khususnya setelah umur 60, mungkin responsnya beda terhadap gula. Dan ada kabar baiknya juga kok, ini bukan sesuatu yang ya udah pasrah aja gitu. Sumber ini juga bilang ada solusi dan pilihan lain. Iya benar. Dokter Kara di videonya juga nyaranin alternatif sarapan lain yang lebih aman buat gula darah. Contohnya kayak telur, alpukat, atau bisa juga Greek yogurt yang tawar ya, tanpa tambahan gula. Disaranin juga minum air putih dulu sebelum makan pagi. Dan yang paling penting nih, kita amati sendiri respons tubuh kita gimana. Malah sumber ini juga sempat nyinggung kalau ada buah-buahan lain yang justru dinilai bagus buat bantu fungsi ereksi. Wah, ini bisa jadi topik menarik buat dibahas lain kali ya. Nah, iya betul. Ini mungkin bisa jadi satu pemikiran terakhir nih buat Anda yang dengerin. Gimana kalau misalnya besok pagi Anda coba ganti pilihan buah sarapan, ikutin saran dari sumber ini. Siapa tahu ya, itu bisa jadi langkah awal buat ngerasain perbedaan di energi dan vitalitas Anda seperti yang disarankan sumber tadi. Dari semua info berdasarkan video Dokter Kara ini, ada nggak sih satu poin yang bikin Anda paling penasaran buat cari tahu lebih lanjut, atau mungkin langsung dicoba?